Hai badminton lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Marcus Rinaldi Gideon harus absen di Piala Thomas 2022. Dan dengan demikian, Kevin Sanjaya Sukamulyo bakal ada di dalam skuad tanpa pasangan tetap. Marcus Rinaldi Gideon harus absen lantaran masih dalam tahap proses pemulihan usai menjalani operasi di Eropa. Marcus Rinaldi Gideon harus dioperasi setelah mengalami penumbuhan tulang pada pergelangan kaki kanan dan kirinya. Ketiadaan Marcus Rinaldi Gideon jelas merupakan kerugian besar bagi Indonesia yang bakal datang dengan misi mempertahankan gelar. Hal itu lantaran duet Minions tidak bisa ditampilkan sebagai andalan di Piala Thomas kali ini. Di luar absennya Marcus Rinaldi Gideon, PBBSI mengirimkan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, Fajar Alfian dan Muhammad Tiran Ardianto, serta Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Jumlah pemain ganda ada 7 orang, ditambah kehadiran Kevin Sanjaya. Ya, sosok Kevin akan menarik perhatian lantaran dia berada dalam skuad tanpa pasangan tetap. Hal itu berarti memunculkan kemungkinan ombak pasangan dilakukan oleh tim pelatih Indonesia. Bila merujuk ke kompetisi skuad ganda, Indonesia punya kekuatan yang dalam. Ahsan Hendra, Fajarian merupakan ganda berpengalaman, sedangkan Fikri Bagas juga sudah membuktikan diri bisa melejit dengan keberhasilan memenangkan All England. 3 pasang itu sudah bisa jadi harapan Indonesia untuk menyumbang poin maksimal di tiap pertandingan. Namun ada efek dari ketiadaan Marcus, misalnya Ahsan Hendra kini harus bersiap kembali di ganda nomor 1 Indonesia bila dimainkan. Hal tersebut membuat komposisi ganda Indonesia tidak fleksibel saat berlaga di Piala Thomas 2020 pada tahun lalu. Ya, terlepas dari itu, sosok Kevin Sanjaya juga tidak akan selamanya jadi penghangat bangku cadangan. Kevin Sanjaya bisa jadi kartu kejutan bagi Indonesia lewat alternatif pasangan dadakan. Salah satu calon duet yang paling mungkin untuk Kevin adalah Ahsan. Keduanya pemain beberapa kali berpasangan di level klub. Peluang Kevin duet dengan Hendra juga terbilang terbuka, terutama bila Ahsan kembali mengalami masalah cedera. Dari materi pemain yang ada, Fajarian bisa dibilang jadi ganda yang akan lebih sulit dipecah. Mereka akan jadi tumpuan baik saat berperan sebagai ganda pertama maupun kedua. Pada Piala Thomas 2020 di 2021 lalu, mentalitas Fajar dan Niren sudah teruji tangguh. Fajarian bisa menyumbang poin kemenangan ketika berlaga di semifinal dan juga final. Sedangkan Fikri dan Bagas tentu bakal diberikan kesempatan bermain lebih dulu di babak penyisihan. Penampilan mereka nanti akan jadi penentu peluang untuk diturunkan di fase menentuan selepas babak penyisihan grup. Kevin juga bisa dipasangkan dengan salah satu dari Bagas atau Fikri. Hal ini mungkin terjadi bila pelatih ingin memajukan Fajar dan Niran sebagai ganda pertama dan ingin Kevin membimbing salah satu dari Fikri atau Bagas agar lebih sulit saat tampil sebagai ganda kedua. Merujuk pada pembagian grup, Indonesia sebagai unggulan pertama dan juara bertahan ada di grup berat. Ya, Indonesia tergabung dengan Korea Selatan, Thailand, dan juga Singapura. Dalam daftar skuad yang ada, PBBSI memutuskan mengirimkan 5 pemain di sektor tunggal, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Sesavir Nustavito, Sabda Prakasa Bailawa, dan Tegar Sulistyo. Merujuk pada fase grup yang sudah terbilang berat dan menegangkan, menarik untuk melihat keputusan PBBSI untuk menurunkan Sabda dan Tegar di lapangan. Jika dibandingkan skuad ganda yang kehilangan Marcus, materi tinggal Indonesia juga saat ini tak sepenuhnya dalam kondisi mengembirakan. Ya, Anthony Ginting yang menjadi tunggal pertama sedang dalam fase penurunan. Ginting belum bisa menunjukkan level terbaik di beberapa turnamen terakhir dan tersisih di babak awal. Hal serupa juga dialami oleh Vito. Vito masih belum bisa tampil konsisten dalam turnamen yang ia mainkan. Penampilan lebih baik tercatat oleh Jonathan Christie, di mana Jonathan bisa juara di Swiss Open dan jadi runner-up di Korea Open dalam 2 turnamen terakhir yang diikuti. Terlepas apapun kondisinya,
Ginting, Jonathan, dan Vito harus dalam kondisi siap tempur di Piala Thomas 2022, terutama saat memasuki fase knockout. Teori ini yang akan jadi tulang punggung utama bila mengacu pada pengalaman bertanding serta kesiapan mental berlaga di Bergu dan sulit untuk digantikan Sabda maupun Tegar yang berstatus sebagai debutan. Sementara itu, Federasi Bulu Tangkis Asia atau BAC telah merilis daftar undian kejuaraan bulu tangkis Asia yang akan digelar di Manila, yakni Filipina, pada 26 April sampai 1 Mei 2022 mendatang. Indonesia mengirimkan total 20 wakil yang terdiri dari 5 sektor, 4 tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Dilansir dari PBBSI, setiap negara hanya bisa mengirimkan maksimal 4 wakil di setiap nomor dan sistemnya pun undangan dari BAC. Beberapa wakil merah putih sudah bertemu pemain unggulan pada babak pertama kejuaraan bulu tangkis Asia. Mereka adalah Chiko Awadwiwardoyo, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Rifka Sugiarto, Rino Vivaldi Vita Haningtyas Mentari, dan Rehan Novalkus Harjanto serta Lisa Ayu Kusumawati. Ya, Chiko dijadwalkan melawan Kento Momota yang merupakan unggulan pertama dan juara bertahan kejuaraan bulu tangkis Asia. Momota menjadi juara edisi 2019 setelah mengalahkan Siwoo Kei dari China. Hasil itu sekaligus membuat Momota berhasil mempertahankan gelar yang sebelumnya diraih pada 2018. Di sisi lain, Fadia Rifka akan melawan unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kim So-young dan Ko Hyo-young. Sementara itu, Rinov dan Vita ditantang Jung Men dan Sang Young Yit yang merupakan unggulan ke-6 ganda campuran dari Hong Kong. Adapun Rehan Lisa akan bertanding melawan unggulan kedua asal Jepang, yakni Yuta Wanatabe dan Arisa Higashino. Selain Rinov, Vita, dan Rehan Lisa, 2 wakil ganda campuran lainnya adalah Pravan Jordan dan Melati Deva Oktavianti, serta Adnan Maulana dan Mesli Christine Bandaso. Pravan Melati yang berstatus unggulan keempat akan menantang Fakat Gaurav Sarasat dan Juhi Dewangan dari India. Sementara Adnan Mesli melawan Junliandi Kwok dan Yu Jiajin dari Singapura. Apabila Adnan Mesli melaju ke babak kedua, mereka berpotensi melawan unggulan pertama asal China, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Badminton Lovers, ya, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, baik di Piala Thomas maupun di BAC 2022. Dukung terus channel ini ya, dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya sebelum kalian meninggalkan video ini. Serta tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya beri dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berlaga di Thomas dan Uber Cup 2022 mendatang. Serta mari kita doakan semoga Indonesia mampu membawa juara baik di tim Thomas maupun tim Uber, serta memborong juara di Badminton Asia Championship 2022 mendatang. Dari saya, salam olahraga dan sampai jumpa. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.